Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Pak Ahyar, bagaimana kemudian ini penjelasannya dan mengenai penyertaan nama Budi Aris Setiadi dalam dakwaan kasus pengamanan judi online ini? Nanti kemudian di porsi mana atau di tahap mana Pak Budi Aris ini bisa memberikan klarifikasi, memberikan keterangan, dan apakah kemudian bisa dipanggil menjadi saksi di persidangan? Ya. Yang pertama, apakah terhadap 4 orang ini udah maju ya? Sudah. Ada nggak Pak Ari dahulu dipanggil sebagai saksi? Oke. Ya, untuk mengkonfirmasi benar nggak pembagian yang 30, 20, 50 tadi. Di situ sebenarnya tahapannya. Oke. Nah, kalau memang ada, nah ini kita lihat lagi, muncul nggak di dalam dakwaan keterangan Pak Ari tadi? Kalaupun tidak muncul di situ, nanti beliau tentu akan dijadikan saksi di dalam persidangan. Disitulah saatnya Pak Budi Ari bisa menjelaskan dalam versi beliau. Untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tahapnya di situ nanti. Nah itu yang akan menunjukkan di sini, kalau diikuti keterangan dari yang berempat, seolah-olah ini kan beliau turut serta. Pak Budi Ari kan, kalau ada menerima pasti akan turut serta di situ, penyertaan di situ. Penyertaan ini suatu tindak pidana dilakukan lebih dari oleh satu orang. Bisa dia yang melakukan, dia yang menyuruh melakukan, bisa dia turut serta melakukan. Ini apa lebih nanti mungkin turut serta melakukan. Dia ada terlibat cawe-cawe, terjadinya terwujudnya suatu tindak pidana. Ada nggak di situ? Kalau memang nggak ada, walaupun disebut nggak ada buktinya juga nggak bisa. Nah di sini yang saya katakan tadi, kalaulah sekiranya di dalam pemberkasan ini Pak Budi Ari dahulu tidak dipanggil jadi saksi, menurut saya langkah hukum yang perlu beliau, menurut pendapat saya ya, itu adalah ini adalah fitnah. Karena beliau tidak, disitulah nanti orang itu yang berempat ini, yang siapa yang menerangkan tadi akan dijadikan juga saksi, benar nggak? Ada saatnya dikonfrontir lagi. Kalau sekarang sekiranya Pak Budi Ari tidak di BAP, ini belum mutlak beliau akan dipanggil, tapi bisa saja nanti kalau pihak hakim ingin untuk terungkapnya, yang kita carikan kebenaran material nih. Nah, yang tadi kan formil, yang ada surat tadi kan ada tertulis, mungkin yang tadi itu mungkin ya, tertulis itu ada. Nah itu kan formalitas, material nanti adalah lebih ke keterangan saksi, dikonfrontir. Perlulah dipanggil nanti Pak Ari di situ, dia untuk perlu juga memberikan kesempatan benar tidak. Hakim punya kapasitas untuk memanggil Pak Budi Ari ya? Dimungkinkan beliau, tinggal nanti hakim menggunakan itu atau tidak. Kalaupun hakim menggunakan, nggak bisa juga dipaksa. Nah itulah langkah Pak Budi Ari tadi menurut saya, beliau bisa melaporkan orang ini pencemaran nama baik. Saya tidak ada kok, kok kamu catut-catut nama saya. Baik Pak Ahyar. Nah itu mungkin. Baik, itu penjelasannya. Nah Mas Alek ini gimana? Apakah Pak Budi Aris Setiadi kemarin sempat kemudian datang ke Barreskrim untuk dilakukan BAP itu tadi, dan kira-kira dari Projus sendiri mengawal kasus ini akan memberikan bantuan hukumkah kepada Pak Budi Aris, itu seperti apa Mas Alek? Ya, pada saat penyidikan Budi Aris sempat diperiksa sebagai saksi, ya. Dan seperti kata Pak Ahyar tadi, ada kemungkinan pihak kejaksaan juga sudah menyatakan tergantung penyidik ya, tapi karena ada disebutkan di situ, bisa jadi kemungkinan juga dipanggil sebagai saksi di dalam kejaksaan. Harusnya kalau nggak tahu saya, kalau persidangan hari ini para terdakwa itu tidak melakukan katakanlah eksepsi, harusnya tahapan hari ini itu pemeriksaan mereka. Ya, pemeriksaan mereka sebagai terdakwa atau juga saksi-saksi lain boleh lah sebelum masuk ke mereka. Tapi kalau cepat karena kemarin saya dengar itu sidang cuma 15 menit. Saya nggak tahu ini serius apa enggak nih kan. Sidang cuma 15 menit, dakwaan tidak dibacakan. Nah, hanya ujungnya aja katanya begitu. Nah, bahkan sampai sekarang nih kalau media punya rekaman kan tadi kita udah diputar ini kan, nggak Mbak ini yang baca kan, nah itu maksud saya. Jadi sampai sekarang belum ada indikasi pemanggilan itu, nggak tahu minggu depan atau minggu depannya, tapi beliau udah menyatakan akan siap melakukan membuktikan bahwa dia tidak terlibat melalui kehadirannya di persidangan ataupun siap ya ketika dipanggil siap, pasti siap. Baik. Untuk kepentingan beliau juga sebenarnya. Pak Yunus, kalau di sini PPATK sejauh ini dari pengalaman Pak Yunus sendiri juga memiliki peran ketika kemudian mengawal jalannya kasus-kasus seperti ini, Pak? Kalau terkait ini kan ada tindak pidana pencucian uang, lanjutan dari tindak pidana asal perjudian. Kalau ada TPPU-nya
PPATK bisa diminta sebagai ahli oleh penyidik. Tapi selain itu bisa juga orang luar PPATK diminta sebagai ahli bisa. Oke, dan dalam keterangannya nanti memberikan kesaksian sebagai ahli, informasi apa yang biasanya kemudian diminta dihadirkan di persidangan, Pak Yunus? Ya, itu kembali ke pertanyaan dari penuntut umum, hakim, penasihat hukum ya. Yang jelas hasil analisis hasil PPATK bukan menjadi alat bukti. Karena dia produk intelligence ya. Penyidiklah yang mencari alat bukti itu untuk menaikkan ke penyidikan, mencari tersangkanya, lalu menyerahkan ke kejaksaan. Jadi surat PPATK itu bukan alat bukti sama sekali. Hasil analisis atau hasil pemeriksaan bukan alat bukti. Oke, baik, ini sudah berjalan sidangnya, sudah memasuki ranah hukum. Kita tinggal ikuti bagaimana nanti kemudian ujung dari pengungkapan kasus tentunya dari pengamanan situs judi online yang masih kita perangi bersama. Terima kasih Bapak-bapak malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Yunus, Mas Alek, Pak Ahyar, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Sehat selalu semuanya.